The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Bab kelima, bagian kelima. Cara berpikir dan bermimpi secara kreatif. Banyak universitas terkemuka menawarkan program pelatihan manajemen tingkat lanjut bagi eksekutif bisnis senior. Menurut sponsor, keuntungan utama program ini bukanlah formula siapakah yang dapat diterapkan para eksekutif dalam mengoperasikan bisnisnya. Mereka justru diuntungkan karena punya kesempatan untuk saling berdiskusi dan bertukar ide-ide baru. Banyak program semacam itu mengharuskan para eksekutif itu tinggal bersama dalam asrama kampus, sehingga pertukaran pikiran bisa lebih bebas. Jika diringkas menjadi satu kata, para eksekutif meraih keuntungan dari rangsangan yang diterimanya. Setahun lalu, saya mengadakan 2 sesi pertemuan selama sepekan di sebuah fakultas jurusan manajemen penjualan di Atlanta yang disponsori National Sales Executive Inc. Beberapa pekan berikutnya, saya bertemu seorang tenaga penjualan yang bekerja pada seorang eksekutif lulusan fakultas tersebut. Kalian semua di universitas pasti mengajari manajer penjualan banyak hal untuk mengoperasikan perusahaan dengan lebih baik, ucap anak muda itu. Karena ingin tahu, saya bertanya lebih spesifik tentang perubahan-perubahan yang dilihatnya. Ia menyebutkan beberapa hal. Revisi rencana kompensasi, pertemuan penjualan yang diadakan 2 kali sebulan dan bukan sekali sebulan, kartu bisnis, dan alat tulis kantor yang baru. Anak muda itu tidak menyebutkan satupun hal yang disarankan dalam program pelatihan. Sang manajer penjualan tidak memperoleh serangkaian teknik siap pakai. Namun, ia mendapat hal yang jauh lebih bernilai, yaitu rangsangan untuk memikirkan ide yang langsung menguntungkan perusahaannya. Seorang akuntan muda di sebuah pabrik cat mengisahkan pengalaman suksesnya berkat ide-ide orang lain. Sebelumnya saya tidak pernah tertarik pada bisnis properti, ujarnya. Saya menjadi akuntan profesional selama beberapa tahun hingga kini dan saya mencintai profesi ini. Suatu hari, seorang teman yang berprofesi sebagai agen properti mengundang saya bersantap siang di sebuah asosiasi properti. Pembicara hari itu adalah seorang lansia yang menyaksikan pertumbuhan kota itu. Topik pembicaraannya adalah 20 tahun kemudian. Ia memprediksi area metropolitan akan terus berkembang memasuki ladang pertanian di sekitarnya. Ia pun memprediksi akan ada banyak permintaan untuk tanah seluas 1 hingga 2 hektar yang cukup besar sehingga pebisnis atau profesional dapat membangun kolam renang, peternakan kuda, kebun, atau hobi lain yang memerlukan tanah luas. Topik orang ini sungguh merangsang benak saya. Penjelasannya sesuai dengan keinginan saya. Beberapa hari berikutnya saya bertanya pada beberapa teman. Apa pendapat mereka jika suatu saat mereka memiliki tanah seluas 2 hektar? Semua teman saya ingin memilikinya. Saya terus memikirkan dan memeras otak agar bisa mengubah ide menjadi laba. Saat dalam perjalanan ke kantor, sekonyong-konyong terlintas jawaban dalam benak saya. Mengapa saya tidak membeli saja ladang dan membaginya menjadi beberapa petak? Saya rasa tanah akan lebih bernilai jika dibagi ke dalam beberapa petak. Sejauh 35 kilometer dari pusat kota, saya menemukan ladang gersang seluas 20 hektar seharga $8.500. Saya membelinya, membayar sepertiga untuk uang mukanya dan mengangsur sisa kredit. Berikutnya, saya menanam bibit cemara di tanah yang gundul. Saya lakukan hal itu karena seorang pebisnis properti berkata, orang merindukan suasana sejuk dengan banyak pepohonan. Saya ingin calon pembeli melihat tanah mereka akan dipenuhi pohon cemara yang indah dalam beberapa tahun mendatang. Lalu, saya meminta seorang penyurvei membagi 20 hektar tanah itu menjadi 10 kafling yang masing-masing berukuran 2 hektar. Kini saya siap menjual tanah saya. Saya punya beberapa daftar alamat eksekutif muda dan berpromosi kecil-kecilan. Saya tunjukkan bahwa mereka bisa membeli sebidang tanah luas seharga $3.000. Padahal dengan harga segitu, mereka hanya bisa mendapat sebidang tanah kecil di kota. Saya jelaskan pula potensi tanah itu untuk rekreasi dan kehidupan yang sehat. Dalam waktu 6 pekan saja, saya sukses menjual 10 kafling tanah tersebut hanya dengan bekerja pada saat petang dan akhir pekan. Total pendapatan yang saya peroleh adalah $30.000. Total biaya termasuk tanah, iklan, survei tanah, dan biaya resmi adalah $10.400. Jadi saya meraup laba sebesar $19.600.
Laba saya besar karena saya menyerap ide-ide yang disampaikan banyak orang cerdas. Karena saya menerima undangan santap siang dengan orang yang memiliki perbedaan pandangan, benak saya akhirnya berhasil menemukan cara sukses meraup laba. Ada banyak cara meraih rangsangan mental, tapi ada dua cara yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Pertama, Anda bergabung dan bertemu teratur dengan kelompok profesional yang menyediakan rangsangan dalam area pekerjaan Anda. Anda perlu bergaul dengan orang-orang yang berorientasi pada kesuksesan. Acap kali saya mendengar seseorang berujar, "Saya mendapat ide hebat pada pertemuan siang ini." Atau, "Selama pertemuan kemarin saya mulai berpikir." Camkan, pikiran yang kurang mendapat masukan dari orang lain akan menjadi kurang kreatif dan lemah. Rangsangan berupa masukan dari orang lain akan mengasah ketajaman pikiran Anda. Kedua, Anda bergabung dan berpartisipasi dalam suatu kelompok di luar area pekerjaan Anda. Dengan berkumpul bersama orang-orang dari berbagai latar pekerjaan, Anda akan memperluas pola pikir dan melihat beragam hal dengan lebih baik. Pola pikir Anda dalam bidang pekerjaan Anda akan makin tajam berkat pergaulan Anda dengan orang lain yang berbeda profesi. Ide adalah buah dari pola pikir Anda, namun Anda harus memanfaatkan dan menerapkannya agar ide Anda bernilai. Setiap tahun, pohon ek menghasilkan cukup banyak biji untuk bertahan di hutan yang luas. Namun, dari sekian banyak biji, hanya satu atau dua biji yang akan menjadi pohon ek. Tupai akan merusak sebagian besar biji pohon ek itu, sedangkan tanah keras di bawah pohon tidak mampu menumbuhkan biji-biji lainnya. Begitu pula dengan ide. Hanya sedikit ide yang mampu membuahkan hasil. Ide bisa lenyap dengan mudah. Jika kita kurang waspada, tupai atau orang yang berpikiran negatif akan menghancurkan ide-ide kita. Ide memerlukan penanganan khusus, mulai dari munculnya hingga ide itu diubah menjadi cara praktis melakukan sesuatunya dengan baik. Gunakan 3 cara berikut untuk memanfaatkan dan mengembangkan ide-ide Anda. Pertama, jangan biarkan ide Anda lenyap. Tulislah ide-ide Anda. Setiap hari banyak ide terbuang sia-sia hanya karena Anda tidak mencatatnya. Memori Anda sangat lemah untuk mengingat dan memelihara ide-ide baru. Bawalah buku catatan atau beberapa kartu kecil. Ketika Anda memperoleh ide, tulislah. Seorang teman saya yang senang melancong selalu membawa clipboard untuk mencatat ide yang terlintas dalam benaknya. Seorang pribadi yang berpikiran kaya dan kreatif sadar ide hebat bisa muncul kapan dan di mana saja. Jangan biarkan ide Anda lenyap atau Anda akan kehilangan buah pola pikir Anda. Simpan ide-ide tersebut. Kedua, tinjau kembali ide-ide Anda. Simpan semua ide itu dalam arsip yang bisa diletakkan dalam lemari atau laci. Kotak sepatu pun bisa berfungsi sebagai penyimpan arsip. Secara teratur, lihat kembali ide-ide tersebut. Ketika Anda meninjau ide-ide Anda, mungkin ada beberapa di antaranya tidak bernilai. Buang saja. Namun, selama ide itu menjanjikan, simpanlah terus. Ketiga, olah dan pupuk ide Anda. Kini, buatlah ide Anda bertumbuh. Pikirkan caranya. Kaitkan ide itu dengan ide-ide lain yang serupa. Bacalah semua yang berhubungan erat dengan ide Anda. Selidikilah dari berbagai sisi. Kemudian, ketika tiba waktunya, terapkan ide-ide tersebut bagi diri Anda, pekerjaan Anda, dan masa depan Anda. Tatkala seorang arsitek mendapat ide untuk membangun gedung baru, ia menggambar rancangan pendahuluan. Ketika ahli periklanan yang kreatif memperoleh ide untuk sebuah iklan televisi, ia menulis dan menggambar serangkaian bagan tentang bentuk akhir ide tersebut. Orang-orang yang memiliki ide selalu menulis konsep awalnya. Catatan, tulislah ide Anda. Ada dua alasan utama tentang hal ini. Ketika ide itu nyata, Anda dapat memperhatikannya, melihat kelemahannya, dan memperbaiki kekurangannya. Anda pun harus menjual ide kepada seseorang. Konsumen, karyawan, atasan, sahabat, anggota klub, dan investor. Harus ada yang membeli ide tersebut. Jika ide Anda tidak laku, artinya ide Anda tidak bernilai. Suatu hari di musim panas, dua agen asuransi jiwa menghubungi saya. Keduanya ingin menangani asuransi saya. Keduanya berjanji untuk kembali dengan mengajukan proposal yang diperlukan. Agen pertama menyajikan presentasi lisan. Ia mengatakan semuanya dengan kata-kata.
Namun, akhirnya saya bingung. Ia menjelaskan pajak, pilihan, jaminan sosial, dan semua rincian program asuransi secara lisan. Terus terang saja saya menolaknya. Agen kedua menggunakan metode berbeda. Ia sudah merancang semua rekomendasinya. Seluruh rincian disajikan dalam bentuk diagram. Saya dapat memahami isi proposalnya dengan mudah dan cepat karena semuanya terpampang jelas. Saya merekrutnya. Anda harus menerapkan ide-ide Anda dalam bentuk yang mudah dijual. Ide tertulis atau berbentuk gambar atau diagram berdaya jual jauh lebih tinggi daripada ide yang sekedar disajikan secara lisan. Gunakan alat-alat ini dan berpikirlah kreatif. Yang pertama, yakinlah Anda mampu melakukannya. Ketika Anda yakin sesuatu dapat dilakukan, benak Anda akan menemukan jalan keluarnya. Jika Anda mempercayai solusi, Anda akan menemukan solusinya. Hapus kata-kata berikut dari perkataan dan benak Anda. Tidak mungkin, mustahil, tidak sanggup, dan tidak ada gunanya mencoba. Kedua, jangan biarkan tradisi melumpuhkan pikiran Anda. Buka diri Anda terhadap ide-ide baru. Lakukan eksperimen. Coba metode-metode baru. Bersikap maju dalam perbuatan Anda. Ketiga, tanyakan pada diri Anda setiap hari, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik? Anda memiliki peluang tak terbatas untuk mengembangkan diri. Ketika Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik? Maka jawaban yang jelas akan muncul. Coba dan buktikan sendiri. Keempat, tanyakan pada diri Anda bagaimana saya dapat bekerja lebih banyak. Kapasitas adalah pola pikir. Dengan bertanya seperti itu, benak Anda akan bekerja menemukan jalan pintas yang cerdas. Kombinasi kesuksesan dalam bisnis adalah bekerja lebih baik lagi, yaitu dengan mengembangkan kualitas hasil kerja Anda dan bekerja lebih banyak lagi, meningkatkan kuantitas pekerjaan Anda. Kelima, berlatihlah bertanya dan mendengar. Tanyakan dan dengarkan. Anda pun memperoleh bahan untuk meraih keputusan yang logis. Ingat, orang besar senantiasa mendengar, sedangkan orang kecil senantiasa bicara. Keenam, regangkan dan rangsang pikiran Anda. Berkumpullah dengan orang-orang yang mampu menolong Anda memikirkan ide dan cara baru melakukan sesuatu. Bergaulah dengan orang-orang yang minat sosial dan profesinya beragam. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 5. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.